Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Pada paruh kedua ini kita akan menggali lebih dalam tentang Kapatipa, Catholic Family of Technical Faculty, Universitas Tanjung Pura, yaitu organisasi kerohanian pembinaan iman Katolik bagi mahasiswa Katolik yang ada di Fakultas Teknik. Baik, Doni dan Nopan, selaku ketua dan wakil ketua, berarti harus mampu merangkul semua angkatan, terutama baik semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7 ya. Itu untuk yang normal kuliahnya dan juga semester lebih yang mungkin masih berada di Fakultas Teknik. Nah, bagaimana cara untuk merangkul saudara-saudari mahasiswa Katolik yang terdiri atas 11 prodi dan berbagai angkatan yang ada di Fakultas Teknik? Silakan, Doni ya. Baik Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Cara kami merangkul sendiri yaitu yang pertama dengan menyebarkan pesan singkat melalui WhatsApp dan di grup-grup Kapatipa Untan, yang mana di dalam grup tersebut terdapat seluruh mahasiswa Katolik yang berada di lingkungan Fakultas Teknik, yaitu Kapatipa Untan. Kemudian selain itu kami juga melakukan pendekatan setelah kami menyebarkan informasi yang melalui pesan singkat tadi. Kami menarik seperti kepala-kepala dari setiap angkatan untuk menyebarkan dan mengajak mahasiswa Katolik yang berada di lingkungan Fakultas Teknik, terutama Kapatipa Untan, untuk membawa dan mengajak dan merangkul kawan-kawannya agar dapat meramaikan dan menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapatipa Untan. Dan cara tersebut kami lakukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang bisa dibilang berada di bawah angkatan kami, dan kemudian untuk yang berada di atas angkatan kami seperti kakak abang yang angkatan atas, kami lakukan seperti komunikasi dan diskusi agar dapat menghadiri serta mengamalkan program-program kerja yang telah kami rencanakan sebelumnya. Terima kasih Bang. Ya, untuk Nopan, mungkin bisa diceritakan berapa total mahasiswa Katolik Fakultas Teknik yang terdata oleh Kapatipa? Silakan Nopan. Untuk data validnya Bang, mungkin saya tidak terlalu tahu pasti. Kemungkinan 500 plus itu sudah pasti ada. Itu dari angkatan 17, 18, 19, dan 20 yang sudah kami ada data dan kami kenali. Dan untuk pertanyaan Abang yang tadi di awal, mungkin saya bisa menambah jawaban. Ya, silakan. Jawaban Ketua Kapatipa, mungkin kami juga mempunyai program kerja yaitu Jumat rutin dan KES, yaitu Kapatipa Sehat, yang tidak dipungkiri bakal dihadiri oleh angkatan abang-abang, kakak, dan adik-adik semuanya yang bisa menghadiri itu. Seperti Jumat rutin itu bisa saja abang-abang, kakak-kakak angkatan 17, 18, 19 yang boleh menghadiri tanpa terkecuali. Kami tidak mengundang dan kami bakal menyebar pamflet itu. Baik. Terutama terkhusus untuk angkatan 22 yang kami bakal mengharapkan kehadirannya. Dan untuk Kapatipa Sehat sendiri itu kami banyak program kerja seperti voli, futsal, basket, dan kami juga ada mempunyai program kerja e-sport Kapatipa dan belajar bersama Kapatipa Untan yang tidak dipungkiri dan tidak boleh terkecuali semua angkatan yang masih aktif di Fakultas Teknik Untan. Yang terpenting adalah mahasiswa Katolik Fakultas Teknik Untan, Bang. Terima kasih. Baik, luar biasa ya, 500 dari 11 prodi ya. Dari angkatan 2017 ya. Kemudian angkatan 2018, 19, 20, 21, 22 ya. Artinya memang dengan 11 prodi ini
jumlah mahasiswa Katoliknya ya artinya cukup optimal untuk diberdayakan. Nah, tadi yang menarik CAS ya, atau Katolik Sehat ya. Ini ada olahraga poli, futsal ya, kemudian basket. Berarti memiliki klub masing-masing ya setiap angkatan. Mungkin bisa dijelaskan Doni? Baik Bang, untuk CAS tersendiri atau Kavativa Sehat yang mana dalam olahraga-olahraga yang telah kami lakukan, terkadang kami akan melakukan seperti kunjungan olahraga yang mana bisa kami laksanakan seperti sparring atau latihan bersama dengan UKMF lain. Baik. Kemudian seperti e-sport sendiri kami sudah mencoba di bidang Mobile Legends dan lain-lainnya untuk mengikuti berbagai turnamen yang mana tujuannya adalah mengenalkan bahwa Kavativa Untan tersebut memiliki SDM yang unggul dalam bidang tersebut. Terima kasih Bang. Baik, berarti selain pembinaan rohani ada namanya pembinaan komunal ya, persekutuan untuk pembinaan jasmaninya. Baik jasmani secara ya fisik dan juga jasmani secara strategi, yaitu menggunakan ya olahraga dunia maya ya atau e-sport ya. Nah, menarik tadi kalau kita amati dan kita cermati para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, di sela-sela kesibukan mahasiswa Fakultas Teknik ini mereka masih sempat mengurusi kegiatan rohani yang memang sangat padat perkuliahan di Fakultas Teknik. Selain harus masuk dalam proses belajar mengajar ya atau proses kuliah tatap muka sekarang, dan juga harus melaksanakan kegiatan praktikum dan juga untuk studi mereka juga menyisihkan waktunya. Nah, untuk Doni dan Nopan nih, ini agak harus dipertanyakan nih, bagaimana nilai selama ini? Apakah dengan mengikuti kegiatan Kavativa, nilai-nilai Doni dan Nopan ini nilainya menjadi lebih baik atau menurun? Silakan. Doni dulu lah. Baik, izin menjawab Bang. Ya. Untuk terkait nilai dalam perkuliahan, di mana itu kami sendiri yang dinamakan mahasiswa, ya, yang mana kami harus dituntut agar bisa profesional terhadap segala yang kami ambil resikonya. Baik. Yaitu terutama seperti yang memang tujuan utama kami berada di Fakultas Teknik yaitu adalah belajar. Ya. Dan yang mana organisasi yang kami sedang naungi sekarang seperti Kavativa Untan adalah sebagai salah satu wadah kami untuk mengembangkan diri. Ya. Dan mengenai nilai tersebut, selama saya bergabung dengan Kavativa Untan, nilai saya bisa dibilang baik. Ya. Kemudian dengan adanya pengalaman di antara organisasi dan perkuliahan, saya lebih bisa manajemen waktu agar dapat profesional di dalam perkuliahan dan organisasi. Sekian dari saya, Bang. Luar biasa ya. Nah, silakan Nopan, gimana? Setelah ikut Kavativa, ya kan, nilainya baik atau menurun? Baik, terima kasih Bang. Untuk pertanyaannya, seperti Saudara Doni yang sudah diucapkan, untuk nilai saya juga baik dan saya juga berkembang dalam akademik dan non-akademik. Baik. Yang terutama kegiatan pembinaan Kavativa dan PCC. Saya juga berkembang dalam public speaking dan iman Katolik. Ya. Saya juga banyak dalam Kavativa Untan. Dan untuk nilai sendiri, saya tidak terganggu, Bang. Baik. Karena untuk nilai sendiri itu adalah tanggung jawab pribadi saya terhadap masa depan saya dan masa depan orang tua saya. Ya. Tapi untuk kegiatan non-akademik itu kegiatan masa depan saya, Bang. Kenapa bisa saya simpulkan seperti itu? Karena untuk kegiatan non-akademik itu saya lakukan secara ikhlas dan bertanggung jawab. Baik. Mungkin dan jawaban dari saya, Bang. Terima kasih. Artinya manajemen waktunya benar-benar
optimalkan ya, dibuat schedule, kemudian untuk perkuliahan, untuk organisasi, belum lagi organisasi tambahan-tambahan yang lain, ya. Karena menyita waktu. Waktu kita di kampus kan hanya 4 tahun sebenarnya jatahnya, ya paling lama 7 tahun. Apalagi di Fakultas Teknik dengan kepadatan dan rutinitas kegiatan belajar, praktikum, kemudian studi lagi, tugas dan sebagainya, menyita waktu. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga program-program yang lebih intensif. Saya dengar Kapatipa biasanya melakukan baksos ya, bakti sosial, yaitu kunjungan ke gereja-gereja paroki terdekat untuk melakukan bakti sosial, misalnya melakukan gotong royong bersama, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu untuk dipublikasikan dan mampu untuk bekerja sama dengan umat-umat paroki yang dikunjungi. Silakan Doni. Baik, untuk kegiatan yang dijelaskan dengan Bang Ian tersebut, di mana biasanya dalam bakti sosial yang kami lakukan, yaitu seperti contohnya dalam pelayanan gereja, yang mana kami membantu dalam parkir gereja, kemudian kor gereja yang memang dalam kor gereja tersebut sudah termasuk ke dalam program kerja CAS atau bidang pengetahuan dan keterampilan yang kami laksanakan secara rutin untuk latihan seperti core. Ya. Dan kemudian untuk pengembangan lainnya seperti gotong royong terhadap gereja itu sebenarnya kami laksanakan secara kondisional, yang mana kami akan mensurvei beberapa gereja yang bisa atau sedang membutuhkan tenaga untuk merenovasi atau sekedar memperbaiki apa yang bisa kami lakukan. Sekian, Bang. Baik, menarik ya. Karena beberapa tahun yang lalu juga di paroki kami, Kapatipa berhasil melaksanakan kegiatan baksos ini dan secara mandiri dan didukung oleh pastor paroki dan akhirnya bisa melaksanakan itu dan nama Kapatipa menjadi ya dikenal terutama untuk mahasiswa Fakultas Tekniknya. Baik, untuk Nopan, ini program ini kan bukan hanya target 1 tahun ya kan, jadi target dari generasi ke generasi, apalagi untuk Kapatipa sekarang ini kan periodisasinya sudah wajib dibatasi 1 tahun. Nah, dalam target 1 tahun itu kan ada target-target jangka pendek dalam 1 tahun dikurangi 2 bulan liburan ya, jadi 10 bulan. Ini apakah sudah disusun secara sistematis dan diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa yang berada di Fakultas Teknik? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Untuk pertanyaannya bakal saya jawab. Untuk semua sistem kerja Kapatipa Untan itu tersendiri sudah kami tersusun dengan sangat-sangat matang dan sangat-sangat terperinci. Ya. Dan untuk jangka pendek itu sudah sangat-sangat kami perhitungkan semuanya. Untuk semuanya itu mungkin untuk tentang sosial apa segala macam itu mungkin kondisional, Bang. Ya. Dan akan dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dan dekat. Untuk tanya sekian, terima kasih. Baik, Doni. Ketua Umum Kapatipa sebelumnya kan pasti punya target dan realisasi kegiatan ya. Dalam LPIJ pertanggungjawabannya kan mungkin ada yang tak tercapai dan harus dilaksanakan oleh pengurus yang sekarang 2022-2023. Karena ada target-target capaian ya. Kita tahu ketua-ketua sebelumnya ya. Mulai dari yang saya tahu ya, dari Andre, kemudian dari Apendri dan juga Carlos ya. Ini kan 3 tahun masa pandemi mereka menjadi ketua dan kegiatan pun dilakukan secara online. Nah, pada masa kalian sudah dilakukan secara offline. Berarti ada
ya pesan-pesan atau program-program yang tidak terlaksana pada zaman mereka dan harus kalian laksanakan. Nah, silakan mungkin dijelaskan oleh Doni selaku Ketua Umum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang. Untuk program-program kerja yang mana tidak terlaksana dalam 3 tahun ke belakang dan akan kami laksanakan ke depannya, yaitu seperti pembuatan website Kapatipa, Baik. yang mana website tersebut dalam tahap pengerjaan dan penyempurnaan Baik. dalam grafis dan visualnya. Kemudian untuk program kerja lainnya yaitu seperti pembuatan Mars Kapatipa, yang mana Mars tersebut bisa menjadi suatu penyemangat ya. acuan dan penyemangat di dalam Kapatipa Untan tersebut. Dan hal dan proja dalam jangka panjang kami yaitu adalah mendirikan sebuah wadah atau tempat agar kami lebih nyaman dan mudah berkumpul, yaitu contohnya seperti kapel di dalam lingkungan Fakultas Teknik tersebut. Sekian Bang. Baik, menarik ya. Jadi artinya dukungan dari Dekan Fakultas Teknik dan juga para Sivitas Akademika Fakultas Teknik itu sangat mendukung ya. Ada tempat ibadat bagi mahasiswa Katolik ya, Doni ya. Nah, apakah sudah disampaikan dan bagaimana rencana ini? Silakan dijelaskan oleh Nopan yang menjadi komunikator di internal Kapatipa untuk urusan di dalam kampus. Silakan. Baik, terima kasih Bang untuk pertanyaannya. Ini bakal saya jawab. Untuk pertanyaan Abang yang sudah dijabarkan, mungkin saya akan menjawab secara pengetahuan saya atau secara simpel itu Bang. Ini untuk KPL sendiri sebenarnya sudah menjadi prokja tersendiri dari bidang tersebut. Ya. Dan dalam pengembangan tersebut itu sudah kami rencanakan dan kami kembangkan. Dalam arti kembangan itu kami lagi mengembangkan perizinan dan pendanaan yang bakal kami urus terus. Baik. Sebagai penunjang untuk pembentukan atau pendirian KPL tersebut Bang. Terima kasih. Ya, karena untuk membentuk itu kan butuh yang namanya program jangka panjang ya. Tidak bisa dalam 1 tahun kepengurusan dilaksanakan karena ini dari angkatan ke angkatan dulu. Idenya, rencananya, kemudian baru rencana anggaran biayanya ya. Karena sebagai mahasiswa Katolik dan umat Katolik kita membutuhkan sarana tempat ibadah khususnya bagi kita karena kita memang dalam 1 hari itu berdoa Angelus, kemudian ibadat rutin, novena dan sebagainya untuk menunjang spiritualitas iman Katolik agar kita selalu menjadi pribadi Katolik yang 100% Katolik, 100% teknik, 100% Indonesia. Itu moto dari Kapatipa ya. Baik, Doni dan Nopan, tiada terasa waktu jua yang memisahkan, tetapi mungkin ada hal-hal untuk imbauan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura ya, dan juga untuk alumni Fakultas Teknik ya, agar bagaimana mendukung program kerja dari Kapatipa. Ya, silakan Doni. Baik, untuk hal tersebut saya sampaikan kepada mahasiswa aktif maupun alumni, di mana kami juga akan terus melaksanakan komunikasi dengan intensif dalam pengajuan prokja-prokja dan pelaksanaan prokja-prokja yang kedepannya akan kami jalani, di mana kami sangat berharap dengan besar untuk mendapat dukungan serta partisipasi dari mahasiswa aktif terutama, kemudian alumni Kapatipa Untan tersendiri. Sekian dari saya Bang, terima kasih. Baik, silakan Nopan. Mungkin pesan-pesan dan imbauannya kepada alumni dan juga kepada mahasiswa Fakultas Teknik Untan. Untuk pesan-pesannya Bang, mungkin untuk alumni dan abang kakak senior saya, mungkin
kami bakal menjalin komunikasi terus seperti yang sudah dibicarakan oleh saudara Doni. Dan mungkin terlebih untuk adik-adik saya di Kavativa Untan dan mahasiswa Katolik Fakultas Teknik Untan, mungkin saya lebih mengajarkan public speaking dan secara lebih dalam untuk pengajaran iman Katolik yang lebih jauh dan etika bersosial dalam iman Katolik yang sudah diajarkan dalam agama Katolik sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Doni dan Nopan. Lain waktu akan diundang kembali untuk membicarakan Kapatipa, bagaimana proses pembinaan iman ini luar biasa. Sebagai mahasiswa Fakultas Teknik yang beragama Katolik mampu untuk menghidupkan kegiatan kerohanian ini berjalan secara kontinu. Terima kasih. Mari kita tutup Lentera Minggu Katolik kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, karena Engkau selalu membuat kami menjadi pribadi yang layak di hadapan-Mu dengan kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Berkatilah kami seluruh mahasiswa Katolik Fakultas Teknik dimanapun berada, dan juga untuk alumni mahasiswa atau alumni Kapatipa dimanapun berada, agar bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan juga seluruh pendengar yang mendengarkan Lentera Minggu Katolik ini agar selalu diberkati dalam kasih Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Dan terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.